Perkenalkan saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, seorang hamba Tuhan. Saya main musik dari kecil banget, dari 2,5 tahun. Waduh, aman, aman. Dan saya mulai memberitakan firman tanpa terasa sudah 11-12 tahun berjalan Bapak Ibu. Dan begitulah kesaksian singkat soal saya nggak suka cerita lebih banyak tentang diri saya lebih suka membahas tentang Tuhan Yesus. By the way, saya datang sama istri saya, kami sudah menikah atau baru menikah 5 tahun. Dan 5 tahun ini umur usia pernikahan yang mungkin singkat tapi sebetulnya cukup banyak yang nakut-nakutin kami. Karena katanya 5 tahun ini usia paling krusial, berbahaya gitu. Tapi kami nggak takut sih, selama Tuhan Yesus yang jadi pusatnya aman-aman aja semuanya. Dan puji Tuhan berlalu 5 tahun, pas sudah nyampe anniversary ke-5, kita berdua saling bertatapan terus, iya udah nyampe 5 tahun ya gitu. Puji Tuhan baik-baik saja. Saya boleh melihat tangan-tangan yang sudah menikah, Bapak Ibu, Om Tante, para senior. Nah saya pengen lihat tangan-tangan yang merindukan pasangan di hari Natal nanti. Ada? Haleluya. By the way, kita tidak membahas pasangan. Hari ini saya diberikan tema tentang iman. Dan tadi pagi saya menyampaikan iman dan pencobaan. Pagi menjelang siang ini saya rindu kita belajar sama-sama tentang iman yang berkenan. Sama-sama bilang berkenan. Saya berdoa Bapak Ibu teman-teman bisa lebih semangat nih karena ini ibadah yang sukacitanya luar biasa. Tolong bilang sebelahnya yang semangat, yang antusias. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum lanjut saya berterima kasih untuk pastinya Pak Rubin dan istri, Pak Billy dan staff pengembalaan, tim pastoral di tempat ini untuk kepercayaannya. Senang sekali ini perdana saya ke sini dan ini pastinya akan menjadi tempat yang luar biasa. Kita terus berdoa akan semakin banyak jiwa dikirimkan. Kita doakan juga pembangunan di sebelah cepat jadi, ada amin? Ini kok saya kayak semangat sendiri ya, ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Alright, amin, makasih adik. Iman yang berkenan, boleh next, thank you. Kita hari ini akan baca satu ayat aja, tapi saya pengen mempelajari 3 versi ini. Saya rindu kita melihat dari 3 sudut pandang yang berbeda yang saling mendukung. Yang terjemahan baru dulu yang sehari-hari. Yang terjemahan baru dulu. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, terjemah sehari-hari Indonesianya, 3, 2, 1. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Karena setiap orang yang mau datang kepada Allah, harus percaya bahwa Dia benar-benar ada, dan Dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Nah yang menarik terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu teman-teman jangan ditutup Alkitabnya, kita akan selalu kembali ke ayat ini. Setiap poin yang saya sampaikan akan berkaitan dengan Ibrani 11 ayat 6 ini. Next, thank you. Dunia di akhir zaman mengarahkan, mendorong kita untuk menyenangkan diri kita sendiri saja sebetulnya. Ya, saya nggak akan bosan sampaikan ini, dunia di akhir zaman semuanya tentang saya, dan saya. Cari yang paling enak buat saya, cari yang paling nyaman buat saya. Yang paling menguntungkan apa? Dan berbagai anggapan yang sebetulnya sangat mengerikan, tapi ini sudah jadi konsumsi kita setiap hari Bapak Ibu teman-teman. Kan hidup cuman sekali, orang ngomongnya gitu. Tuhan kan Maha Pengampun. Sering dengar ya, Tuhan itu Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. God of the second chance. Hidup cuma sekali, nikmatin aja. Atau tobatnya nanti aja kalau sudah berumur. Atau mohon maaf, kalau udah sakit, udah terjepit, baru bertobat. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Saya aminkan itu. Tuhan Maha Pengampun, saya aminkan itu. Alkitab mencatat jelas Tuhan Maha Pengampun, kesabarannya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus yang saya kenal juga tidak bisa dipermainkan. Banyak anak Tuhan yang gak ngerti betapa mulianya pribadi Yesus. Dipermainkan,
diperlakukan seenaknya. Dan ini bukan saya menyindir atau menghakimi, enggak, tapi ini juga peringatan buat diri saya sendiri, di mana kita harus sungguh-sungguh menghormati keberadaan Tuhan. Karena sekali lagi dunia di akhir zaman enggak terlalu peduli sama Tuhan. Sebagai musisi saya tahu banget, karya-karya yang lagi viral di akhir zaman ini semuanya fokusnya apa? Love, cinta, kasih. Yang penting mengasihi aja. Yang penting berbuat baik. Tuhannya dikesampingkan. Kalau Bapak Ibu teman-teman muda aware dengan Natal, sudah bergeser maknanya ya. Dulu semua orang bilang Merry Christmas, Selamat Natal. Sekarang di luar negeri, bukan sekarang, beberapa tahun belakangan ini, udah nggak ada yang bilang Christmas. Bukan nggak ada, jarang. Bilangnya Happy Holiday. Jadi kalau ada album Natal, disebutnya holiday gitu. Mereka berusaha keras menghilangkan Yesus. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Dunia mengajarkan kita untuk menyenangkan diri sendiri dan ini yang bahaya tanpa disadari. Sebetulnya kita sedang menyenangkan roh jahat aja. Saya gak akan bosan ngomong ini, orang yang ikut Tuhan harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Gak bisa di tengah-tengah, kaki kanan ikut dunia, kaki kiri ikut Tuhan, gak bisa. Banyak yang berusaha menjaga keseimbangan. Jangan terlalu rohani, jangan terlalu duniawi. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk cari keseimbangan dalam hal itu. Alkitab mengajarkan kita untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. So kalau Anda nggak ikut Yesus sungguh-sungguh, Anda sedang berjalan ke arah dunia, itu aja pilihannya. Ketika kita berusaha menyenangkan diri sendiri, yang kita senangkan adalah sejatinya roh jahat, menjadi serupa dengan dunia, kata Paulus di Roma. So saya berdoa, kita bisa mengerti dengan benar bagaimana memperlakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita percaya, kita terima Tuhan, Allah Roh Kudus ada di sini. Makanya bagaimana kita bersikap, berkata-kata, karena Roh Kudus ada di sini. So saya berdoa di akhir zaman ini kita berbeda. Sama-sama bilang berbeda. Tolong bilang sebelahnya kamu beda. Kita harus berbeda. Kita harus menjadi teladan. Next, thank you. Prioritas dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang perkenanan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 menuliskan gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin menyenangkan hatinya. Tidak mungkin menyukakan hati Tuhan. Dan saya pikir ini message yang sangat clear. Hidup ini adalah tentang menyenangkan Tuhan. Tentang berkenan di hati Tuhan. So, hidup dalam iman, catat ini baik-baik. Bukan sekedar pilihan. Bukan sekedarnya kalau saya bisa, ya kalau nantilah kalau ada waktu saya belajar beriman. No. Hidup dalam iman adalah sebuah keharusan, sama-sama bilang keharusan. Kewajiban, sesuatu yang harus terjadi. Karena yang kita kejar perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Sekali lagi, dunia mengajarkan kita untuk mencari perkenanan manusia. Fokus kita nyenengin bos, nyenengin, I don't know, siapapun. Tapi izinkan saya sampaikan ini, kita nggak boleh menyenangkan pasangan kita lebih dari Tuhan sekalipun. Orang tua kita nggak boleh. Mungkin bagi sebagian kok gitu, tapi betul Bapak Ibu teman-teman. Fokus kita perkenanan Tuhan dulu, nyenengin Tuhan dulu, lakukan yang benar dulu. Kalau manusia senang, puji Tuhan. Kalau manusia nggak senang, yang penting kita sudah melakukan yang benar. Dan saya tahu nggak semua setuju dengan ini, tapi sebagai anak Tuhan kita nggak bisa kompromi. Yang kita kejar perkenanan Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup dalam iman. Next, sebelum lebih lanjut saya izin sampaikan ini. Definisi iman, ini kamus mencatat sebagai kepercayaan. Yes, ini akrab sama kita ya. Orang beriman tuh apa sih? Beriman dong doamu dijawab. Beriman dong usahanya berhasil. Beriman dapat pasangan hidup Desember nanti, beriman. Tanpa disadari, iman yang salah fokusnya kita. Keinginan saya. Saya maunya gini. Saya nggak akan bosan sampaikan ini, Tuhan Yesus bukan Doraemon. Tuhan Yesus bukan dukun. Nobita memperlakukan Doraemon, pokoknya saya maunya ini, kasih. Saya berdoa, jangan sampai kita memperlakukan Tuhan seenaknya seperti itu. Tuhan kasih yang saya mau. Kalau Tuhan nggak kasih, ngancem Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya nggak mau ke gereja. Ini mungkin kenyataan pahit, tapi saya berdoa kita bisa menerima dengan kerendahan hati. Kita nggak pelayanan, kita nggak ke gereja, kita mundur dari Tuhan. Tuhan nggak rugi.
tapi dia berduka. Dia sayang banget sama kita. Makanya iman tidak cukup hanya percaya, tapi mengabdi, sama-sama bilang mengabdi. Mengerti Bapak Ibu ya, mengabdi. Mengabdi itu ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Mengabdi, saya sebagai musisi saya mengabdi sama instrumen saya. Saya latihan, saya mungkin waktu masa muda saya nggak punya banyak waktu main game karena saya fokus main musik, which is saya senang juga. Mengabdi, itu cuman buat main musik. Kita bicara tentang pribadi yang jauh lebih besar dari semuanya, tentang Yesus. Iman percaya pada seseorang atau sesuatu, artinya kita juga bisa punya iman yang salah, percaya sama orang lain, atau sama sesuatu. As a musician, saya beberapa kali main di televisi, puji Tuhan, dan ada music directornya. Sebelum saya jadi pemimpin, saya dipimpin sama orang lain. Dan ada satu orang yang saya nggak akan sebut namanya, pekerjaannya banyak banget. Ibaratnya kalau saya mengabdi sama dia, itu jadwal saya penuh deh, main terus sama dia. Ketika saya baru mulai main lagi sama dia, tiba-tiba jadwal banyak banget di kalender saya. Dan sejenak, wah, untung ada si mas ini ya, dalam hati ngomong gitu. Langsung Roh Kudus cut, bukan mas itu, aku katanya. Bukan orang tapi Tuhan. Jangan sampai saya berpikir berkat saya datang dari koneksi saya dengan mas itu, no. Semua dari Tuhan. Iman kita harus kepada Tuhan Yesus saja. Dan ini iman yang saya percaya akan bertumbuh sampai di level ini nih. Mempercayai sesuatu yang tidak disertai bukti yang logis, yang gak masuk akal. Dan saya percaya itulah serunya ikut Tuhan Bapak Ibu ya. Kita mengharapkan mujizat, yes. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya dalam keadaan seburuk apapun Tuhan dengan mudah membalikan itu. Itu mudah buat Tuhan. Saya berkali-kali ngomong, nyembuhin penyakit pilek sama cancer itu sama gampangnya di mata Tuhan. By the way, papa saya dipanggil Tuhan karena cancer. Hancur hati saya. Tapi ada satu momen Roh Kudus ngomong sama saya gini, kamu percaya aku bisa sembuhin papa kan? Iya percaya. Berarti kalau aku gak sembuhin ada maksud ya? Yes. Di situ saya ngerti tentang iman. Iman bukan cuma saya percaya papa saya disembuhin, tapi meskipun papa saya tidak sembuh, saya tetap beriman sama Tuhan. Dan ngomong gini gak mudah Bapak Ibu, prosesnya panjang. Tapi saya berdiri hari ini, puji Tuhan saya mengerti. Iman itu bukan maksain yang saya mau. Iman itu justru saya mengabdi sama Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saya nggak tanya apa kabar di awal, karena saya tahu beda-beda kabarnya Bapak Ibu teman-teman hari ini. Ada yang lagi baik-baik saja, praise the Lord. Ada yang mungkin dalam masa pergumulan, dalam masa pencobaan. Dalam momen-momen yang nggak enak banget, yang kayak Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu Tuhan. Tapi tetap kuatkan imanmu. Pesan Tuhan di Yosua sederhana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tolong bilang sebelahnya, yang kuat. Yang kuat. Kita kuat bukan karena kita kuat karena ada Tuhan Yesus, ada amin. Next, thank you. Prinsip kedua gini, jadi iman bukan cuma percaya, mau hidup sungguh-sungguh, mengabdi. Iman sekali lagi bukan cuma berdoa, Tuhan jawab doa saya, enggak. Iman itu dibuktikan dengan kita hidup benar. Jadi kesampingkan dulu keinginan kita, doa-doa kita kesampingkan dulu, fokus dulu hidup benar. Mengabdi kepada Tuhan Yesus, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma lakukan ketika doa kita dijawab. Lakukan di setiap waktu kita. Saya berdoa kita bisa sampai di pemahaman ini. Orang beriman bukan cuma yang percaya Tuhan jawab doanya, no. Orang beriman adalah yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Iman bukan masalah, doanya dijawab Tuhan. Bersyukur. Bukan cuma sependek itu, no. Iman adalah bicara lebih luas, kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan orang yang mau sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, prosesnya panjang Bapak Ibu. Di ibadah sebelumnya tadi saya bahas tentang masa pencobaan, masa pemurnian. Orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, prosesnya panjang. Jangankan ikut Tuhan. Jadi girl band di Korea aja, idol group itu prosesnya panjang, istri saya lebih tahu. Banyak orang terkenal saat ini, Blackpink dan you name it siapapun. Itu 5 tahun dulu di training, dilatih. Tiba-tiba muncul udah jadi superstar. Narinya jago, nyanyinya bagus, public speakingnya bagus, itu latihan yang bertahun-tahun.
Sekali lagi proses disempurnakan itu tidak pernah terjadi di tempat yang dilihat banyak orang. Ketika kita diproses nggak ada spotlightnya. Ketika saya latihan drum di rumah, ketika saya bikin musik nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat, istri saya doang paling yang lihat. Tapi puji Tuhan karyanya didengarkan banyak orang. Ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak sekali hal-hal yang stretch kita nih, yang narik kita nih, yang aduh Tuhan kok sakit, gak nyaman Tuhan. Tapi gak apa-apa. Karena itulah definisi iman. Saya pikir kita gak boleh cetek imannya ya. Kalau saya khotbah di sekolah minggu, saya bilang Tuhan Yesus baik, berdoa Tuhan jawab, amin, pulang. Tapi di ibadah dewasa ini gak bisa. Kalau doamu gak dijawab sama Tuhan gimana? Beberapa punya kata-kata penghiburan, yes Tuhan gak jawab, Tuhan punya jawaban yang lebih baik, saya aminkan itu. Tapi we'll never know jawaban yang lebih baik itu datangnya kapan Bapak Ibu. Bisa jadi besok, bisa jadi 10 tahun lagi. Banyak anak muda yang mendoakan orang tuanya biar terima Tuhan. Kok gak terima-terima? Banyak istri yang berdoa buat suaminya, mohon maaf, kok gak pulang-pulang? Kita gak pernah tahu jawaban doanya. Yes, kita percaya Tuhan berikan yang lebih baik, tapi kapan? Kapannya itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Tuhan gak pernah jahat. Saya mau bicara buat Bapak Ibu di tempat ini yang pernah kecewa sama Tuhan. Saya dan istri pernah, jadi saya bukan menggurui. Kita saling menguatkan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik. Kita bisa berpegang teguh sama Tuhan. Iman kita ini harus kuat di dalam Tuhan. Karena sebetulnya pertanyaannya akan mengerucut ke sini. Kalau Anda tidak beriman sama Tuhan, mau beriman sama siapa lagi? No choice. Orang-orang di luar sana menjadikan Tuhan sebagai opsi aja. Kalau dia ada masalah, dia punya 5 tempat dia curhat. Media sosialnya, teman baiknya, keluarganya. Yesus mungkin nomor keempat, nomor kelima. Tapi izinkan Yesus menjadi satu-satunya dalam hidup kita, dalam hidupmu. Saya menghargai Bapak Ibu yang punya banyak koneksi, teman, kerabat. That's good. Tapi pengharapan kita, iman kita hanya kepada Yesus. Cuman Tuhan Yesus yang bisa. Kalau kita nggak mengabdi sama Yesus, sekali lagi mundur sedikit, kita sedang mengabdi kepada dunia. Dan Alkitab mencatat dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya. Dunia itu banyak maunya. Banyak maunya. Sekali lagi sebagai orang yang berkecimpung di dunia entertainment, saya tahu dunia banyak maunya. Oleh anugerah Tuhan saya udah main di singing-singing kontes di televisi. Indonesian Idol saya main 3 kali. 3 kali doang. Jadi saya ngeliat tuh, orang yang awalnya datang nobody, yang datang ke ruangan latihan masih malu-malu, Kak kenalin nama saya. Dalam 3 bulan terkenal, satu Indonesia tahu dia. Diteriakin namanya. Di studio saya sampai merinding kadang-kadang, wah fansnya gila-gilaan nih, banyak banget. Tapi kalau dia nggak bisa jaga image-nya, nggak bisa jaga karirnya, dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun orang udah lupa siapa dia. Yang awalnya kalau jalan ke mall tuh ditarik-tarik, dia ajak foto-foto, tiba-tiba di jalan orang biasa aja. Dunia ini banyak maunya Bapak Ibu. Yang lagi viral bisa tiba-tiba hilang. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengabdi sama Tuhan, kita bakal ikutin maunya dunia. Fashion nggak ada habisnya, elektronik, gadget, aduh kita beli semua. Dunia nggak ada habisnya. Dunia banyak maunya. Tapi kerinduan Yesus cuma satu, kita hidup sungguh-sungguh buat dia. Makanya pegang Tuhan Yesus. Next, thank you. Ayat tadi menuliskan seperti ini. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Terjemahan lain mengatakan memberkati. Wah, penting untuk kita renungkan ayat ini. Sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Yes, kita setuju. Dalam hubungan kita sama Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu nyamperin kita, datengin kita. Yes, itu inisiatif dia. Inisiatif yang maha kuasa. Yesus nggak dipaksa satu orang pun untuk mati dan bangkit buat kita, itu inisiatif Yesus. Tapi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan itu, kita perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan mencari as in dia belum ditemukan, no. Mencari artinya sungguh-sungguh hidup melekat sama Tuhan. Mencari artinya kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Dalam konteks praktek yang sederhana, sesederhana pagi-pagi bangun, jangan buka HP. Ini juga teguran buat saya.
Saya mengimpikan banget pagi-pagi bangun berdoa dalam roh. Kenyataannya saya buka WhatsApp dulu, buka Instagram dulu. Nggak boleh kayak gitu Bapak Ibu. Ini juga buat saya. Pagi-pagi cari wajah Tuhan. Ya kita belum bisa lihat wajah Tuhan dengan kasat mata, tapi paling tidak kita mencari pribadinya. Sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Orang fokusnya sama berkat, orang mau diberkati, orang mau dikasih upah. Saya udah pelayanan, upah saya mana? Saya udah ngelakuin ini buat Tuhan, berkatnya dong. Tapi kalau kita pelajari Alkitab, berkat itu maknanya luas. Dan saya percaya makna berkat yang terutama adalah kita bisa mengenal pribadinya. Itu aja. Gak usah ngomongin Tuhan deh, Pak Prabowo dulu. Misalnya kita bisa ketemu Pak Prabowo ke istana, minta bayaran gak? Saya rasa tidak. Ketemu presiden, senang, malah minta foto biasanya. Atas dasar apa? Ketika kita mencari Tuhan, kita minta upah. Tuhan saya udah cari Tuhan nih, berkatnya dong. Sulit dimengerti Bapak Ibu. Kita sama manusia berkali-kali kita nggak cari yang lainnya, kita cari orangnya. Orang ini tepat nih buat saya nih. Tapi sama Tuhan, kenapa kita mengharapkan upahnya, mengharapkan berkatnya? Yang sejatinya memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi ayat ini mau ngajarin kita gini, bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya yang penting adalah, yang terutama adalah cari Tuhan dulu. Berkatnya bonus. Di bagian Alkitab di Matius, Yesus ngomong gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Yang ditambahin itu bonus. Ya, kalau kita makan bakmi, nasi, ada bumbu. Bumbunya ditambah. Bukan kita makan bumbu nasinya ditambah ya. Saya berdoa kita bisa sungguh-sungguh mengerti ini. Yang terindah, berkat yang terutama adalah kita punya hubungan sama Tuhan. Kita bisa beriman, bisa mengabdi sama Tuhan. Sekali lagi, orang-orang di luar sana hidup buat dirinya sendiri. Gue pikirin hari tua gue, masa depan gue seperti apa. Orang tua gue gak bisa gue andelin. Koneksi gue gak bisa gue andalkan, gue cari aman buat diri gue sendiri. Gak selalu salah. Tapi kita pagi ini, kita mau switch fokus kita hidup hanya buat Tuhan. Karena Dia akan memberkati, memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Dan saya mau bilang gini, Bapak Ibu jangan takut dengan, aduh kebutuhan saya, aduh penyakit dan lain-lain. Selama kita hidup mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan takut. Saya tidak mau jadi pengkhotbah yang Tuhan akan memberkati Anda, perkatakan berkat. Ucapkan, di media sosial kan banyak pengajaran gitu. Berdoalah seperti Elia berdoa, hujan berhenti maka berhenti. Wah, ciptakan yang kamu inginkan, manifestasikan. Tapi itu enggak alkitabiah. Enggak. Yesus sendiri berdoa, Tuhan, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Kenyataannya berlalu enggak Bapak Ibu? Enggak. Itu Yesus loh. Yesus enggak punya dosa sempurna, artinya doanya enggak pernah salah. Jadi ketika doanya tidak dijawab, bukan berarti doanya salah. Enggak, itu mau ngajarin kita bahwa it's okay doa kita enggak dijawab. Yang penting kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Next, terakhir, saya akan tutup dengan ini. Iman yang benar, simply bicara tentang ketaatan. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang suka baca Alkitab, pasti akrab dengan Ibrani 11 ini. Ibrani 11 ini tuh memamerkan, memperlihatkan tokoh-tokoh iman ya. You name it, mulai dari Habel, Nuh, Abraham, Musa, Yosua, sampai hakim-hakim semua. Dan mereka punya satu kesamaan, taat. Ketaatan ini gak populer di akhir zaman. Banyak orang bilang kalau mau sesuatu usaha dong, kerja dong, senggol sana, senggol sini, lawan, hadang semuanya. Tapi firman Tuhan ngajarin kita taat. Saya akan tutup dengan kisah Kain dan Habel. Sebagian pasti tahu ya, kalau nggak tahu mungkin harus kembali ke sekolah minggu, jangan marah sama saya. Karena di sekolah minggu diajarin tuh kan. Dan kita tahu, Habel mempersembahkan, kakaknya juga mempersembahkan, dan yang diterima sama Tuhan cuma Habel. Sebagian ahli berpendapat bahwa sebelum mereka berdua mempersembahkan korban,
Tuhan Allah sudah memberikan instruksi. Dan saya setuju dengan hal ini, Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, pasti diperlengkapi dengan instruksi yang jelas. Kecuali dalam beberapa case, kamu nggak ngerti, berjalan aja. Oh itu perjalanan langkah iman tuh gitu. Tapi umumnya sudah ada instruksi. Dalam hal memberikan persembahan, sudah jelas ada instruksi dari Tuhan. Yet, Habel diterima, Kain enggak. Tapi ada clue di sini. Alkitab mencatat, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya. Yang suka baca Alkitab tahu bahwa di perjanjian lama lemak itu menyenangkan hati Allah. Ya, makanya istri saya sering ngomong sama saya, kalau lagi makan jangan cari lemaknya. Itu punyanya Allah katanya dia gitu. Selain kolesterol juga sih Bapak Ibu ya. Kain mempersembahkan hanya sebagian. Ini bukan kata saya, Alkitab tulis sebagian aja dari hasil tanah itu. Maka Alkitab mencatat Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Long story short, kita tahu persembahan Kain gak diterima, Kainnya marah, Habelnya dibunuh. Ekstrim ya, ekstrim. Saya gak mau so tahu, saya bukan Kain. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya saya di posisi itu, gak diterima, ya pasti bete, pasti marah, kenapa Tuhan? Tapi pasti kepo juga dong, kenapa korban saya gak diterima ya? Salah saya di mana Tuhan? Nanya sama Tuhan dong. Dan Bapak yang baik pasti memberikan jawaban. Pertanyaannya kenapa Kain bisa salah mempersembahkan korban? Pastinya pertama dia tidak mengikuti instruksi itu. Tapi ada dua hal yang jauh lebih dalam. Kenapa persembahan Habel diterima dan Kain tidak? Pertama, Habel hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tahu dari mana? Simply dari dia mengenal seleranya Tuhan. Dia tahu Tuhan maunya kayak gimana sih korban persembahannya. Saya terlalu percaya Habel ini tidak baru mengenal Tuhan pas dia mempersembahkan korban, no. Dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Jadi pas diminta persembahkan korban, itu mudah buat dia. Gak usah ngomongin Tuhan, saya dan istri. Saya sayang banget sama istri saya. Dia minta apa juga selama saya bisa, saya kasih. Jadi saya percaya ketika Tuhan bilang Habel persembahkan korban, Habel ini sukacita banget. Aduh Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kita nggak boleh asumsi, nggak boleh so tahu, tapi kita bisa simpulkan Kain nggak segitunya sama Tuhan. Nggak segitunya, buktinya apa? Dikasih cuma sebagian. So, untuk menutup siang ini, mari kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan persembahkan hidupmu sepenuhnya, seluruhnya. Habel mempersembahkan seluruh yang terbaik, bagian yang terbaik. Saya berdoa, siang ini kita tidak ragu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iman yang terbaik kita buat Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena pertanyaannya sederhana Bapak Ibu teman-teman. Kalau Anda nggak kasih buat Tuhan, mau kasih buat siapa? Kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, mau buat siapa lagi? Saya berdoa, kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Mentor saya suka nanya gini, taat dulu baru ngerti, atau ngerti dulu baru taat? Saya tahu nih, biasanya gak ada yang jawab nih, tapi ibadah di sini pasti beda nih. Coba, taat dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru jawab? Yang bilang taat dulu angkat tangan. Yang bilang ngerti dulu angkat tangan. Yang gak peduli angkat tangan. Nggak, bercanda. Saya pengennya ngerti dulu. Saya dan istri kami kehilangan anak. Ngerti dong Tuhan kenapa kehilangan. Tapi sayangnya Tuhan Yesus yang saya sembah tidak selalu memberikan clue. Kadang-kadang kita nggak ngerti, taat aja. Dan saya pikir itu baik. Saya pikir itu sehat buat kita. Karena kalau kita nuntut untuk selalu ngerti, kapasitas otak kita nggak cukup. Saya bukan ahli yang mengerti seberapa besar ukuran otak kita, tapi saya bisa pastikan tidak cukup besar untuk mengerti semua yang ada di hati Tuhan. Jadi pagi ini Bapak Ibu teman-teman, kalau Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, pertama instruksinya ada. Kedua, ngerti nggak ngerti, taat aja. Lakukan saja. Iman ini hidupnya buat masa depan juga kok. Bukan cuma buat hari ini. Kita makan buat hari ini, tapi juga buat masa depan kan. Jaga makanan di usia muda, pas tuanya sehat gitu kurang lebih. Apalagi iman. Yes, kita beriman sehari-hari. Ada iman yang sehari-hari, tapi kita beriman juga buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Biar makin kuat dalam Tuhan, biar makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya undang tim musik maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Saya berdoa pagi ini,
siang ini kita bisa punya iman yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Yuk, Bapak Ibu teman-teman berdoa. Saya mau bicara dari hati ke hati buat Bapak Ibu teman-teman yang masih jarang berdoa. Yang hubungannya sama Tuhan tuh kayak agak kaku gitu ya, awkward gitu. Dia Bapak yang sangat baik. Dia Bapak yang menunggu kita. Jadi mari arahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Jangan takut untuk menyapanya. Dia menunggu suaramu. Satu kata dari kita cukup. Bilang aja, Tuhan, here I am, ini aku. Saya mau bicara buat beberapa orang di ruangan ini yang sedang bingung dengan kehidupannya. Mau jadi apa ya? Dan jangan salah paham, Anda bisa sukses di masa lalu, bahkan saat ini. Tapi kalau Anda nggak sungguh-sungguh mengarahkan matamu kepada Tuhan, Anda akan terus hidup dalam kebingungan. Kesuksesanmu itu cuma jadi kebahagiaan sementara. Puji Tuhan sukses, tapi habis itu khawatir lagi, bingung lagi, takut lagi. Tapi Yesus menawarkan seperti ini, yang sungguh-sungguh mencari aku, melebihi keinginan-keinginan duniawinya. Yang sungguh-sungguh mencari aku lebih dari mencari uang. Yang sungguh-sungguh mencari aku lebih dari mengusahakan kesuksesannya. Akan mendapatkan upah, akan mendapatkan berkat. Dan bicara berkat urusannya Tuhan. Tuhan itu sumber berkat, dia bisa kasih berkat dari yang paling sepele sampai yang paling besar. Tapi yang terbesar adalah kita punya akses ngobrol sama Tuhan.